Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Untuk pagi hari ini kita akan belajar pembelajaran tema 4, subtema 2, yaitu pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Untuk KD-nya pembelajaran 2 yaitu PPKN KD 3.1 dan SPDP KD 3.1. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah mencari informasi, siswa mampu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila dengan benar. Yang kedua, setelah diberikan masalah, siswa mampu menganalisis masalah yang terkait dengan sila kedua Pancasila dengan terperinci. Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi hal-hal yang diperhatikan saat menggambar dengan terperinci. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menggambar kegiatan yang menunjukkan pengalaman sila kedua Pancasila dengan kreatif. Kemudian untuk yang kelima dan yang keenam, yaitu tujuan pembelajaran matematika. Pekerjaan apa yang paling baik? Bagaimana sikap dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda? Ya, kita simak bacaan berikut ini. Pak Made adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak dijual di galeri. Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lain. Berbeda dengan Pak Made, Pak Tony adalah penjahit. Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju. Meskipun berbeda pekerjaan, mereka berteman baik. Tidak pernah terpikir oleh Pak Made bahwa pekerjaannya lebih baik daripada pekerjaan Pak Tony. Begitu pula sebaliknya. Pekerjaan setiap orang berbeda. Jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik daripada pekerjaan orang lain. Setiap pekerjaan sama, yang penting memberikan manfaat bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Ya, itulah bacaan tentang Pak Made dan Pak Tony yang memiliki dua profesi yang berbeda, tapi mereka tidak pernah merasa bahwa pekerjaannya yang paling baik. Ya, setelah kalian menyimak bacaan tadi, kemudian amati gambar yang ada di buku paket kalian, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan bersimbol rantai. Ya, mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Ya, setelah itu kalian kerjakan pertanyaannya, dijawab di buku tulis kalian. Ya, untuk sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki makna yang terkandung antara lain setiap manusia setara dan sejajar. Yang kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Yang ketiga, anti penjajahan
Dan keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Ya, selanjutnya kalian kerjakan pula pertanyaan yang ada di buku paket selanjutnya. Itu ada 1, 2, 3. 3 pertanyaan kalian jawab di buku tulis kalian. Kemudian terdapat bacaan yaitu tentang Dayu tidak masuk sekolah. Dayu adalah temanku. Ia anak yang ramah. Meskipun lama tinggal di Jakarta, logat bahasa Dayu masih sangat kental dengan logat Bali. Hal itu membuat Dadu sering mentertawakan Dayu. Dadu sering mengejek Dayu. Hal itu membuat Dayu sangat sedih. Ia menjadi tidak percaya diri untuk berbicara di depan kelas. Ia takut ditertawakan Dadu. Hari ini Dayu tidak masuk sekolah karena malu. Ya, kemudian untuk tugas berikutnya kalian kerjakan pertanyaannya dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 dengan menjawab sesuai dengan bacaan yang ada. Kemudian selanjutnya mengejek orang lain, menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Hal itu sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila, bahwa setiap orang itu setara. Ejekan Dadu sangat tidak beradab. Tindakan Dadu menyakiti perasaan Dayu. Ya, itulah untuk pembelajaran 2. Selanjutnya untuk pembelajaran 3, KD-nya yaitu 3.5 untuk bahasa Indonesia dan KD 3.8 untuk IPA. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama dan yang kedua yaitu merupakan tujuan pembelajaran PJOK. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menyebutkan pentingnya membatasi penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan detail. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mengkomunikasikan contoh kegiatan menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari dengan detail. Yang kelima, setelah membaca cerita, siswa mampu menilai cerita tersebut dengan detail. Yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan pendapatnya mengenai suatu cerita secara lisan maupun tulisan dengan sistematis. Ya, itulah tujuan pembelajaran 3 pagi hari ini. Apakah kalian tahu pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam sehingga kalian bisa menikmatinya? Termasuk kelompok profesi apakah pekerjaan mereka? Yuk, mari kita cari tahu bersama. Ya, kemudian kalian simak bacaan yang ada di bawahnya. Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja membuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman,
saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk serbuk, kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara untuk menghargai lingkungan. Ya, itulah bacaan mengenai cara pembuatan pensil dan lukis yang terbuat dari grafit dan tanah liat. Untuk itu, mari kita menghemat dalam penggunaan pensil sebagai salah satu cara agar tanaman atau pohon yang ditebang menjadi berkurang dalam pembuatan pensil. Ya, setelah membaca bacaan tadi, kalian kerjakan pertanyaannya nomor 1 sampai dengan nomor 4 di buku tulis kalian. Barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain petani, peternak, nelayan, dan perajin. Selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan, seperti dokter, polisi, guru, dan pemangkas rambut atau tukang cukur. Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak di antaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Selanjutnya, kalian supaya membuat tabel seperti yang ada di buku paket kalian. Tuliskan jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Ya, silakan kalian buat tabel seperti yang ada di buku paket kalian. Kemudian isi barang yang dihasilkan itu berupa apa. Kemudian bahan asal benda tersebut. Dan yang terakhir, jenis sumber daya alam yang digunakan dalam pembuatannya. Ya, kemudian amati tabelmu, kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 2. Jenis sumber daya alam apa saja yang kamu manfaatkan? Yang kedua, bagaimana kamu menghemat barang-barangmu agar sumber daya alam dapat terjaga keberadaannya. Ya. Demikian pembelajaran untuk pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat, jaga kondisi kesehatannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.